Ini atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita diberi kesempatan melakukan ujian skripsi, sehingga kemudian nanti kami bisa tahu apakah Mbak Rahma layak menyandang sebagai sarjana pertanahan. Sebelum kita mulai, saya ingin cerita bahwa nanti mekanismenya itu Mbak Rahma presentasi 10 menit, nggak usah lama-lama, kami bertiga sudah hafal skripsinya. Kemudian nanti yang bertanya duluan adalah Bu Nur, kemudian Pak Katan, dan saya terakhir. Gitu ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup? Ya, silakan Mbak Rahma presentasi. Ya. Waalaikumsalam. Pembangunan jalan tol Solo Yogyakarta NII Apulun Progo merupakan salah satu proyek strategis nasional di mana pengadaan tanah diperlukan. Dan pengadaan tanah, pemerintah wajib memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada masyarakat yang melepaskan hak atas tanahnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Namun pada pelaksanaannya masih mengalami beberapa persoalan sehingga menimbulkan berbagai respon dari masyarakat. Sebagian ada yang menerima dengan lapang dada, namun sebagian juga ada yang menerima dengan keberatan. Penelitian terdahulu juga banyak yang membahas terkait pengadaan tanah dalam perspektif hukum maupun administratif, namun yang membahas mengenai subjektif pengalaman masyarakat belum banyak, serta khususnya di kalangan anak bangsa. Selanjutnya, dari latar belakang tersebut terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian ini. Pertama adalah bagaimana respon masyarakat penerima ganti rugi dalam pengadaan tanah. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat dalam menolak maupun menerima. Dan yang ketiga, kendala serta solusi apa yang dapat diterapkan dalam untuk meningkatkan penerimaan masyarakat. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui resolusi masyarakat penerima ganti rugi dalam pengadaan tanah, untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat dalam respon, serta mengidentifikasi kendala serta solusi apa yang dapat diterapkan dalam pengadaan tanah untuk meningkatkan penerimaan masyarakat. Menuju pada bab kedua, tiga usaha. Sebelum memasuki kerangka teori, saya menempatkan penelitian ini di antara penelitian
yang terdampak itu ada Padukuhan Beijing Wetan, Beijing Kidul, dan Depok dengan tingkat keberhasilan Padukuhan Depok mencapai 100% karena BDM yang terdampak juga hanya 20%. Dan untuk jumlah bidang terdampak awalnya di DPPT hanya 427 bidang yang selanjutnya meningkat sesuai dengan hasil inventaris dari kantor pertanahan Kabupaten Sleman menjadi 629 bidang. Selanjutnya variasi bentuk persoalan masyarakat dari informasi kunci tidak ditemukan prestasi netral di sini. Ini juga menunjukkan sebanyak 3 informan menunjukkan respon ambivalen dan 2 menunjukkan respon negatif, sedangkan hanya 1 informan yang menunjukkan
disebabkan oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan dalam melakukan pelayanan sehingga diperlukan perbaikan pada aspek pelayanan serta komunikasi. Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa saran. Yang pertama, bagi masyarakat Kabupaten Sleman meningkatkan transparansi informasi dari dilakukan tugas pendamping serta memastikan setiap tambahan memperoleh tanggapan secara tertulis. Dan diperlukan kepastian waktu pembayaran serta standarisasi pembayaran agar tidak terjadi perbedaan nilai. Dan sedangkan bagi kelurahan Ampel Kerawang perlu meningkatkan peran perangkat desa dalam mendampingi masyarakat selama proses pengadaan tanah. Dan yang terakhir untuk peneliti selanjutnya, banner ini dapat dikembangkan dengan lebih banyak informan maupun menggunakan pendekatan kuantitatif sehingga hasil penelitian menjadi lebih lengkap. Dengan demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Dengan apabila ada kekurangan, saya kembalikan kepada Pak Aris. Oke, silakan duduk. Monggo Bu Nur. Selamat ya, sudah apa ya, di tahap sudah kerja mendaftar ya. Saya ingin bertanya sama ada berapa dimensi tadi waktu membahas Tiga. dimensi apa? Efektif, kolatif, sama itu kognitif. Kira-kira ada hubungan nggak antara tiga dimensi kognitif respon ini? Ada karena dari dimensi sudah dapat disebutkan akhirnya masyarakat dari maksudnya kan kalau masyarakat dengan pemahaman yang lebih itu akan masuk seperti apa, kurang pemahamannya juga akan seperti apa, juga masyarakat juga bisa menentukan secara tindakan yang diambil menerima atau mendesakan itu ya ada di dimensi tiga. Oke, coba contoh satu responden. Kamu berapa responden? 6 informasi. 6 ya. Ya, 6 informan itu coba ambil satu, kognitifnya bagaimana, afektifnya bagaimana, terus itu saling mempengaruhi atau yang dua itu mempengaruhi kognitifnya. Kalau dari hasil wawancara, kalau salah satu dari informan ada mahasiswa itu kan beliau faktor, jadi dianggap pemahamannya cukup sehingga dapat mengikuti dan menerima selama proses pelaksanaan pengadaan ini cukup kooperatif. Berbeda dengan teknologi yang dimana pemahamannya dapat belum sempurna namun juga tidak mengurangi dari tugas secara intens sehingga beliau merasa kebingungan dan akhirnya memberikan respon yang kurang baik. Apakah kalau pemahamannya baik, perasaannya juga jadi baik dan tindakannya jadi positif, responnya positif? Kalau respon kan sebenarnya juga bisa dilakukan.
mematuhi prosedur itu masuknya ke kognitifnya atau afektifnya? Bisa kognitif dan konatif. Kognitif dan konatif, pemahaman sama tindakan, mematuhi aturan. Itu tindakan pemahamannya bagaimana? Kalau mematuhi aturan, Mereka sadar kalau proyek strategis nasional itu wajib walaupun mereka merasa sia-sia, jadi akhirnya mereka tetap mengikuti prosedur, namun secara prosedur mereka mengikuti sampai pemberian metodologi, tapi sebenarnya masih ada perasaan yang tersisa gitu, kayak kurang puas gitu ibaratnya. itu jadi yang ambivalen tadi. Ya. Nah, kalau yang ambivalen tadi, aku kan wawancara ya, wawancara itu digali nggak kira-kira kenapa orang bisa ambivalen ketika dia sekedar karena mematuhi aturan, tapi sebenarnya perasaan dia masih ada yang kurang puas. Tapi kenapa akhirnya mereka menerima itu ada digali nggak? Apa karena budaya Jawa kan yang biasa memendam gitu, atau ada faktor lain kan? Ada digali nggak? Kalau dari hidup sendiri kan ada Pak Sugeng Ibu dari Kabupaten Bogor. Itu mereka mayoritas dari ketiga paripurna itu lebih ketakut kalau menolak, urusannya panjang dan mereka nggak mau sampai ke pengadilan. Jadi, tapi kalau di manajemen sendiri itu kolektif dari pihak ketua paripurnanya udah memberikan informasi, bahkan mereka juga punya grup WhatsApp sendiri yang kan awal itu masih ada penentukan bentuknya yang ditarik uang atau paripurnanya, bahwa mereka punya kesepakatan itu sendiri. Jadi udah ada musyawarah gitu ya. Oke, satu lagi itu yang kognitif. Untuk yang sepuh atau pemahaman kurang, mungkin belum ini belum apa, Belum mengerti. belum ngerti. Jadi tapi juga Semua yang sepuh itu pemahamannya kurang. ini kalau dari Tersinggung ya. Kayaknya malah banyak yang lebih paham ya. Mungkin yang muda malah yang tidak peduli untuk memahami itu. Kalau dari metodologinya sendiri itu menggambarkan dari kebutuhan manajemen tersebut. Jadi kalau di manajemen tersebut itu banyak yang masyarakat terdampaknya dari orang tersebut itu biasanya kayak ada WA gitu, jadi agak Ada informasi yang tidak sempat. ada buku bening, tapi buku bening cukup Aman aktif. pemahamannya. Kalau buku bening kan salah satu pengurus di PKK, jadi beliau sebenarnya ya Jadi coba ya menganalisis itu kan satu pernyataan satu orang ya. Bisa dikonfirmasi dari observasi kita atau wawancara ke pihak yang lain, atau ya dicarilah satu orang dua orang lagi yang sepuh, maksudnya gitu ya. Maksudnya kalau menyimpulkan sesuatu jangan langsung ada satu statement langsung percaya gitu ya. Di bab 5 khusus yang dimensi kognitif, analisismu pun masih belum jelas. Sebenarnya kamu mau menyatakan secara umum pemahaman masyarakat di sana sudah baik atau belum? Karena di awal dibilang baik, terus di akhir-akhir malah menjabarkan yang pemahamannya kurang. Sebenarnya
kognitif sama afektif. Nah, ini dimensi menonjol ini dari teori siapa menentukan? Ini kan sama kayak indikator ya, dia ambivalen kalau seperti apa, dia negatif kalau seperti apa. Kenapa diambil 2 saja, tidak 3? Tadi kan dimensinya 3. Yang ini jadi Roshiga. Ini kalau kelompoknya karena yang paling menonjol besar atau Menentukan itu yang paling menonjol dibanding tidak menonjol seperti apa? dari kalau sebelum periode ini kan dia secara proses itu mengikuti dan sudah menyampaikan diri tapi dia menggambarkan nilai itu tidak luas, jadi saya ambil dari situ dari proses wawancara. Kalau kognitifnya seperti apa ya? Dari dia mengikuti secara prosedur dari awal sampai akhir penelitian, tapi masih menggunakan Jadi dia sudah kecewa, tapi ikut update. Itu jadi ambivalen. Terus yang Pak Wahyudi ini kognitifnya frustasi. Apakah frustasi itu kognitif? karena beliau pada saat wawancara juga menyatakan saya sudah merasa mau Itu kognitif atau afektif? di frustasi, tapi bukan Dicek lagi ya. Ini kalau saya lihat seharusnya yang konektifnya selalu muncul ya, karena biasanya terlihat dari aksinya kan. Kalau diambil afektif dan kognitif, bagaimana dengan aksinya? Apakah aksinya positif atau negatif? Jadi dicek lagi indikatornya yang benarnya seperti apa dalam menentukan positif, negatif, sama ambivalen. Apakah yang negatif harus negatif semua ketiga-tiganya? Yang positif harus positif semua ketiga-tiganya? Karena kamu ini 3 ganjil ya. Kalau 2 mungkin bisa. Oke, itu saja dari saya. Sisanya tolong dirapikan beberapa materi. Terima kasih. Saya kembalikan sekarang ke Oke, terima kasih Bu Nur. Silakan Pak Katun. Itu proporsionalitas nilai ganti rugi ya. Kampung tradisional itu yang mana? jadi kalau di Menteri Medan itu kan terbagi dari 2 Pak, yang satu kampung warga asli dan itu ada perumahan. Namun nilainya kan lumayan jauh per meternya, jadi masyarakat merasa kurang adil karena dari pihak BPN ini tidak menyampaikan secara terbuka perbedaannya seperti apa, dan itu juga dikonfirmasi oleh Jagabaya Kelurahan Angkat Ketawang juga Kak, kalau dari BPN ini memang tidak menyampaikan secara terbuka, jadi disampaikannya cuma ke petugas yang bertugas itu misal dari kelurahan, jadi dari penyampaiannya hanya dari BPN ke kelurahan aja, jadi masyarakat masih banyak yang 5 juta per meter perumahan Darussalam. Itu ada Mbak Ase sama Pak Arif kok gitu. Ada Mbak Ase, ada Pak Arif, ada mantan kapak itu. Ini dapat 5 juta per meter, kan selisih berapa itu? 1,5 ya? masih banyak itu yang awalnya tadinya menerima jadi akhirnya banyak yang bergejolak. Oke. Jadi jeda 2-3 tahun erosi nilai apa penurunan nilai ya akibat
2-3 tahun antara menilai dan Jadi masyarakat awalnya di tahun itu kan mulai musyawarahnya dari tahun 2022 kan. Nah, dengan nilai segitu mereka sudah membayangkan bisa memilih tanah yang setara secara kualitas. Oke. Namun ternyata setelah mereka 2-3 tahun baru di ya, dan pada saat musyawarah pun dari petugas membahasakannya ganti untung bukan ganti rugi. Jadi banyak masyarakat yang akhirnya kooperatif tapi ganti setelah untung tetap rugi jadinya begitu ya. setelah dijalankan setahun 2 tahun prosesnya itu ternyata tidak sebentar. Iya. Akhirnya masyarakat merasa dirugikan juga. Kerugian non fisiknya jejaring sosial dan ketidakpastian tidak terkompensasi ya. Nah, sekarang begini, apakah pada waktu konsultasi publik awal itu mereka paham ya? Kalau yang saya lihat dari mayoritas masyarakat ini paham, mungkin ada satu informasi yang mereka merasa kurang paham, tapi akhirnya setelah musyawarah kedua dia paham dan mereka juga mengajukan tambahan karena dia kan di Mucing Wetan dan warga kampung asli dan yang terkena dampak itu rumah beserta kosan. Cuma yang terdata itu cuma kosannya aja sehingga nggak dapat nilai solarium dan awalnya beliau kayak iya dan setuju mendata kami, tapi setelah musyawarah kedua dan beliau akhirnya mengajukan tambahan terkait nilai solariumnya. Sanggahan itu diterima nggak? Nah, kalau dalam prosesnya pasal-pasal KUA ini diterima tapi tidak secara tertulis, jadi cuma petugas yang mengiyakan saja, sehingga itu yang akhirnya membuat Pak Wahyudi marah karena kasusnya beliau juga lumayan Pak, kan harus ada tanah sisa 17 meter yang mana itu kan harusnya Dihitung diganti langsung. rugi karena di bawah 100 meter. Iya. Tapi ada petugas yang bilang beliau kan kena 2 bidang. Nah, petugasnya menyatakan udah selesai dulu yang satu, yang satunya menyusul tapi tidak pernah ada secara tertulis. Jadi di musyawarah selanjutnya pun Yang 17 nggak ikut? nggak ikut dan nilainya nggak berubah. Iya. 17 meter. Banyak coba. Iya. Lagi di start yang lain. Oke, kendala utamanya ya, keterlambatan oke tadi sudah, komunikasi lama juga oke, kemudian rotasi pegawai BPN di tengah proses ya. Pegawai BPN yang dirotasi itu yang menangani pengadaan ini. Sanggahan formal tidak tepat waktu, artinya Artinya seperti kasus Pak Wahyu tadi. Pak Wahyudi. kemudian ada kesalahan pendataan dan eksekusi penilaian. Apakah pada waktu pendataan itu sebelum dinilai kan diumumkan? Nggak ada yang tahu diumumkan itu. Kalau dari kasus penilaian ini ada kasus penilaian itu disampaikan, kan itu juga masyarakat diberi waktu untuk menyampaikan kira-kira apa yang belum terdata. Oke. Nah, di situ kalau dari Ibu Bening sendiri mengalami pengalaman yang kooperatif lah dari beliau menyampaikan kayak pagarnya tuh harusnya 2 meter tapi ternilai 1 meter, tapi di musyawarah berikutnya Masuk. masuk. Oh, berarti ada yang diakomodir, ada yang tidak. Yang 17 tadi tidak. 17 tadi tidak juga pas Sabta itu Pak kan juga sama-sama menjingekan, namun ini sudah lanjut ke tahap validasi data. Sedangkan pas Sabta ini masih musyawarah. Ada perlakuan berbeda. Itu petugas yang sama atau petugas yang lain? Petugas yang sama berarti di satu kalau S1 Padukuhan. Oke, lanjut. Nah, ada respon bervariasi, ambivalen, negatif. Itu informasi kuncinya 5, 6 ya. 6 informasi kunci, 3 ambivalen, 2 negatif, 1 positif. Oke.
Kalau yang ambivalen tadi berarti jawabannya nggak jelas. Jawabannya ikut prosedur tapi menyisakan perasaan. Ikut prosedur tapi tidak Iya. tidak kelarinya. Kalau negatif? Negatif itu menunjukkan tapi semua mengikuti prosedur karena kan PSN bersifat memaksa. Oke. Kalau negatif itu muncul berkembang dari yang awalnya kayak Pak Wahyu itu kan awalnya kooperatif, tapi Iya. di tengah jalan beliau merasa dirugikan, akhirnya jadi pasrah gitu Pak, kayak Oke. mau diganti atau enggak saya udah. Ini ya tidak. Nah, kalau yang positif satu itu siapa yang positif? Itu ada Pak Chandra. Pak Pemborong tadi Di Kelurahan Depok. itu di Depok sana. Ya. Itu tinggi kan ruginya tuh. Iya Pak. Juga dia di sana cuma 2 bidang yang terdampak Pak. Jadi cenderung cepat di tahun yang sama udah proses ganti rugi. Kalau yang di Mencing berapa? Yang di Mencing itu Pak tinggi di Mencing ya. Ah. Mencing berapa? Oh, yang di Depok cuma 20. Di Mencing itu ada 239. 200 sama 20 ya. Oke. Terus kembali ke yang tadi. Nah, oke. Nah, ada 4 prinsip apa yang berperan: transparansi, partisipasi, legalitas, dan proporsional. Kalau transparansi yang kamu maknai apa? Kalau transparansi yang kamu maknai apa? Ada 4 prinsip berperan. Jadi yang seperti kasusnya tersangka ini karena kan dari pihak BPN tidak menyampaikan yang membuat nilai itu berbeda. Jadi masyarakat merasa cuma tidak adil aja. Mungkin tapi sebenarnya itu ada misal di rumah sendiri kan ada apa ya botnya itu yang airan itu membuat lebih Ya, dari 6 informan kunci tadi pekerjaannya apa? yang Pemborong satu, terus kantor, ada ibu rumah tangga 2, pas sampai itu ada guru ya, iya, terus Pak Wahyu itu ada guru harian lepas. Dia juga merasa kalau apa ya, jadi tidak transparan itu juga karena dia merasa nggak adil itu apa, sedangkan kalau orang yang berpengaruh lebih cepat prosesnya, sedangkan Perlakuan yang berbeda. perlakuan berbeda, sedangkan beliau harus bolak-balik karena informasi yang disampaikan oleh BTN misal kasus yang beliau sebenarnya belum turun waris, jadi harus iya. meminta tanda tangan Iya. sebanyak itu, tapi setiap ada kekurangan berkas tidak disampaikan secara Oh, menyeluruh. jadi yang kurang itu apa enggak? Begitu datang lagi ini kurang terus gitu ya. Lagi kurang satu lagi. Kayak bahkan belum berikutnya kayak dia dibikin lupa gitu, terus setelah proses yang panjang kan kalau yang sebelumnya itu kepala seksinya sampai udah dia melihat ke rumahnya, ke kedudukan kasusnya sudah sampai datang ke tempatnya itu Pak, tapi karena perubahan ini lokasi pegawai jadi harus mengulang proses lagi, tapi tidak disampaikan secara langsung, jadi cuma satu-satu kurangnya ini kurangnya itu yang menghambat prosesnya dia. Dari 4 prinsip itu yang paling dominan apa? Yang proporsional Proporsional. nilai. Artinya Itu jadi masyarakat karena prosesnya panjang, masyarakat tidak merasa itu jadi nilai ganti untung lagi, sudah berubah jadi karena nilai uangnya ya. Oke. Oke, sekarang yang terakhir, kendala bersumber dari kapasitas kelembagaan. 5 kendala keterlambatan itu ada keterlambatan pembayaran, komunikasi yang lemah, rotasi pegawai, sangkaan tidak tanggung, dan kesalahan pendataan. Kesalahan pendataan itu yang seperti apa? seperti yang tadi harusnya misalnya pagarnya 2 meter jadi cuma Itu kan kalau setelah data kan diumumkan, ya, dikomplain, dibenahi nggak? ada yang dibenahi, ada yang
satu di Pak Sabta diakomodir, hubungi enggak gitu. Hubungi yang di Kemudian Pak Sabtanya enggak? Cukup. Oke, terima kasih Pak Katon. Mbak Rahma, buka halaman 4. Di halaman 4 itu ada rumusan masalah ya. Sudah? Rumusan masalah yang ketiga itu bagaimana kendala dan solusi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan respon penerimaan masyarakat. Yang ingin saya pertegas kalimat respon penerimaan masyarakat. Apakah respon penerimaan masyarakat ini termasuk positif, negatif, ambivalen, netral? Atau yang mana? Ini kan penerimaan masyarakat Pak, mungkin lebih ke positifnya Pak. Oh, bukan yang saya terima tapi ambivalen, saya terima tapi negatif, saya terima tapi netral gitu enggak, bukan begitu. Kalau saya kalau diterima semua menerima karena di zaman keadaan Iya. sekarang itu. Oke. Terus berikut. Lihat halaman 11, kerangka teoritis. Atau mungkin di slide-nya juga boleh. Kerangka teoritis. Ya. Di situ kan Mbak gunakan penelitian ini memilih teori keadilan substantif, oke? Di slide. Tapi di naskah nggak ada. Di halaman 11 nggak ada. Nggak ada teori keadilan substantif. Saya tambah Yang ditambah yang mana? Yang di naskah. Berarti sebetulnya ada, cuman nggak ditulis ya. Nanti di pembahasannya ada itu, tiba-tiba ada. Maksudnya Mas Charis, kamu tuh tidak bukan di depan, tiba-tiba nongol gitu. Di kerangka teoritik nggak ada tuh teori itu, tapi begitu Dia dibaca nongol ke belakang. berdasarkan ini keadilan Kaget. substantif. Oke ya. Terus kamu tahu nggak bahwa teori keadilan substantif itu punya banyak kelemahan? Misalnya begini, teori keadilan substantif itu sangat subjektif. Oke. Yang kedua, dia cenderung membangun ketidakpastian hukum. Yang ketiga, dia akan berbenturan dengan demokrasi. Dan yang keempat, dia akan sulit diterapkan dalam kondisi seragam. Nah, dengan menggunakan perspektif seperti itu, apakah kamu menyadari bahwa nanti penelitianmu ini sifatnya bisa bias? Gimana kalau begitu? Jadi kalau misalnya naskah penelitianmu ini kamu diskusikan dengan teman-teman yang menerapkan pengadaan tanah, dia akan, oh Mbak keliru nih karena bias ini. Ini subjektif, ini membangun ketidakpastian hukum, ini berbenturan dengan demokrasi, dan ini sulit diterapkan secara seragam. Terus gimana? Respon masyarakat kan tidak harus pakai teori ini, bisa pakai teori lain. Misalnya bisa pakai teori struktural fungsional, itu nanti ngomong tentang sinergi dan membangun keseimbangan. Pakai teori modal sosial, itu bicara tentang hak dan kewajiban. Pakai teori konflik, bicara tentang kewenangan dan kontribusi. Kenapa begitu? Padahal itu berpotensi bias. Akibatnya Bi. Sudah terlanjur Pak gitu. Nanti direnungkan ya Mbak, kan kita kan masih ada kan nanti kan mungkin bisa diperbaiki. Nanti direnungkan di tempat kos, kira-kira mana lebih aman, pakai teori keadilan substantif atau pakai teori yang tadi saya bilang itu ya. Sudah satu di sini nanti tinggal dilihat. Itu. Terus kemudian masuk ke metode halaman 22. Kamu kan metodenya kan kualitatif dengan pendekatan deskriptif ya. Saya pikir oke. Yang saya kritik adalah mengapa literaturnya zaman purba 2015, 2007. Kenapa nggak yang zaman sekarang 2020, 2024, 2025? Literaturnya. Kenapa zaman purba? Kan metode kualitatif itu berkembangnya pesat sekali itu. pencarian misalnya yang di web dan yang itu Oh, padahal kalau kamu klik Google banyak itu dan gratis. Yang terbaru yang 2022, 2023,
2024. Kalau yang buku saya kamu harus beli, nggak bisa gratis. Tapi begitu, minimal kan bisa dapat yang gratis yang 2022, 2023. Jangan yang 2007, kasihan. Gitu ya. Nanti kau perbaiki ya. Perbaiki. Tambah yang baru. Tinggal diklik kok di Google gratis banyak. Terus masuk ke halaman 63 tentang kendala dan solusi. Jadi kamu kan sebetulnya ingin meningkatkan penerimaan, jadi ingin mendorong orang semakin positif gitu toh. Nah kemudian kamu tulis ini ada sekian banyak kendala. Ketika saya baca sekian banyak kendala, sebetulnya bisa dikelompokkan kendalamu itu, kendala finansial, kendala komunikasi, kendala SDM dan kendala data. Nanti tinggal kemudian diambilkan dari sini. Nah kemudian baru solusinya. Nah nanti kan solusinya sesuai kendala finansial, solusinya solusi finansial. Kendala komunikasi, solusi komunikasi ya. Terus kemudian penutup di kesimpulan halaman 68. Kesimpulanmu itu cenderung kuantitatif. Padahal metodemu kualitatif. Dari mana Pak Aris kok tiba-tiba ngomong, coba tayangkan itunya. Kesimpulanmu. Kesimpulan. Tayangkan biar kita tahu oh itu kuantitatif. Terus terakhir tadi. Nah itu. Dari 6 informan kunci, 3 ambivalen, 2 negatif, 1 positif. Itu kan bahasa kuantitatif. 2, 3, 1 itu. Bahasa kualitatifnya gimana Pak Aris? Bahasa kualitatifnya adalah respon bervariasi antara lain nanti terdiri dari ambivalen, negatif, positif, kemudian dijelaskan karakter seperti yang dibilang Bu Nur tadi. Yang ambivalen karakternya begini, yang negatif karakternya begini, yang positif. Kalau ada di naskah lumayan sudah dijelaskan. Iya, tapi ditulis 3 bersikap ambivalen, 2 negatif. Mungkin naskahmu beda dengan naskah saya. Sama tuh. Jadi maksud saya konsisten aja dengan metodemu karena kalau kamu bermain angka begini orang akan bilang nggak bisa karena 3, 2, 1 itu tidak jelas populasinya. Ya, jadi kamu akan disikat di kuantitatifnya. Ya. Gitu. Terus kemudian halaman 69 masih di kesimpulan. Kendala utama. Di sini kan dibilang kendala utama dalam pelaksanaan ganti rugi. Ya, padahal persoalannya bukan kendala dalam pelaksanaan ganti rugi, tapi kendala peningkatan respon positif. Kalau kendala utama dalam pelaksanaan ganti rugi nanti teknis tentang ganti ruginya, tapi yang kamu permasalahkan kan kendala dalam peningkatan respon positif. Orang yang tadinya tidak positif jadi positif dan seterusnya. Gitu. Oke ya, saya pikir cukup. Kamu keluar sebentar, kami bertiga diskusi, nanti kemudian kami panggil. Silakan keluar, Mbak. Yuk, monggo. Ayo monggo kita diskusikan. Aku manut Bu Nur. Gimana Bu Nur? Saya ngikut. Paling objektif kan Bu Nur. Iya, saya ngikut. Pak Katan kan Saya pembimbing. nih. Bisa offset saya ngikut. Bira Bu Tapi Nur. kayaknya udah bagus, sudah rapi. Oh gitu. Terus Bapak gimana? aku mainnya di metode aja. Jadi benar kasih nilai berapa? Dikasih apa? Oh, Iya. ketinggian. Iya, api. Oke. Saya ngikut loh tadi tekan nih. Kalau ketinggian. Iya, oke. Upper B aja ya. Iya. Boleh. Aku kasih 82 ya. Oke. Bu Nur, kalau saya nggak boleh lebih rendah nanti nggak ada. Yang penting mainnya tetap di upper B ya. Iya, siap. Oke. Masukkan di aplikasi ya, Mas. Ya. Aku 82, semua sama Semua biar sama ya? gampang. Oke. Masukkan. Ini ya.